Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nawawi di program TBK. Hari ini saya kedatangan dua orang pemuda yang mana mereka ini menjadi representasi pemuda di Kabupaten Balangan. Dia adalah Kak Muhammad Ferdianur dan juga Kak Nurmita Sari. Nah, hari ini kita akan banyak berbincang-bincang khususnya mengenai pengalaman, pengetahuan dan apa saja yang sudah mereka jalani, khususnya sebagai Duta Pemuda Kabupaten Balangan. Oke, terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kami sederhana ini. Senang banget juga bisa diundang di sini. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada tema nih Kak, saya ingin lebih mengenal lagi dan mungkin teman-teman di sini juga masih bertanya-tanya, siapa Kak Ferdi ini? Siapa Kamita ini? Nah, mungkin dari Kak Ferdi ini bisa sedikit menceritakan Kak tentang pengalaman diri sendiri. Misalkan tumbuh besar di mana, lahir di mana, pendidikan apa saja Kak? Mungkin bisa. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ferdianur, bisa dipanggil biasanya Ferdi. Dan saya kelahiran 10 September tahun 2000. Dan tempat lahirnya di Gunung Pandau, asli orang Balangan juga. Ya. Dan pendidikan saya saat ini cuman sebatas kelulusan MAN 2 Balangan. Tapi untuk pengalaman alhamdulillah beberapa kegiatan yang pernah saya alami di berbagai bidang, terutama kegiatan di pramuka juga seperti lomba-lomba. Itu sih yang memicu berubahnya diri saya yang dulu pendiam dan saat ini berbeda. Wow. Kalau untuk aktivitas sehari-hari Kak? Ya, untuk aktivitas sehari, untuk saat ini saya sebagai guru SD di Haluba Utara dan juga sebagai pelatih di pramuka di SMA 1 Paringin, juga di SMP 5 Paringin Kak. Ya, cukup sibuk ternyata ya Kak Ferdi ini. Lumayan Kak. Nah, kita akan beralih nih kepada putrinya lagi. Nah, mungkin Kamita bisa nih menceritakan Kamita sendiri Kak, agar kita lebih kenal dengan Kamita. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurmita Sari, biasa dipanggil Mita. Saya lahir di sebuah desa kecil, yang dulunya sekarang udah nggak ada lagi ya. Wow. Tapi nggak perlu diceritakan. Siap. Jadi saya baru ke Paringin itu sekitar tahun, saya lupa juga ya tahun berapa. Tapi pokoknya dari saya kecil, dari TK, SD, sampai saya memutuskan untuk masuk pondok, MTS sampai SMK. Itu saya tinggal di Paringin udah lama gitu. Di pondok pesantren apa Kak? Di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Barabai. Wow, pesantren modern ya Kak? Modern. Kalau sekarang Kak aktivitasnya apa Kak? Aktivitas sekarang sebagai mahasiswa akhir sangat sibuk banget sih. Wow. Di skripsi. Siap. Di mana Kak mahasiswanya? Di Setiamuntai. Jurusan Administrasi Publik. Wow, jadi dua pemuda kita ini juga termasuk pemuda yang cukup sibuk ternyata ya. Oke Kak, tadi kita sudah mengenal lebih jauh dengan kakak-kakak ini dan pastinya kita ingin masuk ke tema nih Kak. Nah, mengenai apalagi kakak-kakak sekarang menjadi representasi pemuda Kabupaten Balangan nih Kak. Nah, menurut kakak sendiri pemuda itu apa sih Kak? Menurut dari apa yang kakak jalani itu? Nah, mungkin bisa dimulai dari Kamita nih. Pemuda itu Kak. Pemuda itu adalah seseorang yang ingin terus bertumbuh, terus belajar, memberikan sebuah karya tentunya untuk negeri ini dan memberikan inspirasi terus-menerus tanpa henti. Wow, luar biasa ya. Kalau melihat nih Kak, tadi terus belajar ya Kak. Kalau misalkan nih Kak, biasanya pemuda itu kalau sekarang banyak malas Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak yang mungkin bisa diberikan tips untuk mereka nih Kak, agar nggak malas gitu, agar mereka mau terus belajar dan bertumbuh seperti yang kami sampaikan nih Kak? Sebenarnya perlu belajar untuk melawan rasa malas tersebut, karena pasti dari pengalaman kakak juga ya. Awalnya juga kakak sangat pemalas sekali gitu, punya habit atau kebiasaan yang buruk. Akan tetapi karena terus belajar, memahami diri ya, lebih mengerti apa yang menjadi kekurangan kita dan mencoba untuk keluar dari zona itu tuh sangat tidak mudah sih. Tapi dengan keberanian tersebut kita bisa keluar. Wow, berarti salah satu caranya ya Kak, kita harus mengetahui apa kelemahan diri kita, baru dan juga jangan sampai kita berdiam pada posisi zona nyaman gitu, agar kita bisa terus berkembang dan belajar. Wow, sangat menarik teman-teman. Nah, saya ingin beralih nih kepada pemudanya tentunya, yang mana Kak Ferdi ini bisa mungkin memberikan gambaran Kak, pemuda menurut Kak Ferdi itu apa Kak? Oh iya, kalau yang menurut saya pemuda itu
tombak untuk negeri ini. Iya. Karena pemuda adalah penerus bangsa negeri ini. Dan pemuda itu sebuah karya yang sangat bagus untuk dipoles-poles agar menjadi emas. Karena itu pemuda. Pemuda harus lebih kreatif. Dibarengi dengan kreatif itu juga harus memiliki sikap yang akhlaknya bagus. Itu pemuda. Wow. Bagaimana tuh Kak cara mereka apa tadi yang dipoles ini tuh segala macam? Bagaimana Kak cara mereka agar meningkatkan diri mereka seperti itu Kak? Oh iya. Kalau pengalaman saya dari melatih adik-adik saya, Iya. saya selalu dengan cara mempererat kegiatan Iya. dengan diri mereka agar mengenal lebih jauh apa sih mereka itu yang ada masalahnya. Kita lebih melakukan pendekatan Iya. kepada mereka, dan itu langkah awal untuk kita lebih kenal siapa sih mereka. Dan juga kalau kita sudah mengenal itu siapa mereka, baru kita ajak kegiatan apa segala macam. Nah, dari itu kita latih apa segala macam kegiatan yang prestasi yang apa yang mereka miliki dari sebuah bakat mereka, itu yang kita poleskan. Berarti salah satunya kita harus mendekati terlebih dahulu ya Iya, Kak? lebih mendekati lebih Agar dahulu. lebih tahu apa pola pikir karakternya itu kan. Dan baru kita asah kepada apa yang diminati mereka. Iya, baru adiasa. Luar biasa. Oke, saya ingin coba masuk lagi nih Kak. Kepada mungkin agak sedikit kepada pengalaman pribadi Kak. Apa namanya itu? Kakak-kakak di sini bisa untuk menjadi representasi pemuda, menjadi seorang duta pemuda Balangan. Itu pasti tidaklah mudah gitu. Seperti membalikan telapak tangan. Iya. Itu pasti ada proses yang luar biasa. Sangat betul. Nah mungkin bisa di-share ke pengalamannya gitu. Bagaimana perjalanan yang mungkin berkali-kali tersebut sampai bisa berada di titik ini menjadi duta pemuda. Mungkin dari kami tanya, dari perspektif perempuan. Sebenarnya sebelum memasuki duta pemuda, Iya. itu kan saya adalah orang yang sangat pemalu ya. Wow. Sangat pemalu sekali gitu. Iya. Susah sekali untuk bisa berada di kalangan orang yang banyak, meskipun memang sudah ada terlatih, tapi rasa gugup itu pasti masih ada gitu. Iya. Tapi sebelum memasuki itu, Iya. Iya. Terasa ada semacam apa tuh? Sebelum masuk gitu tadi kan. kayak takut menyuarakan apa yang kita keluarkan gitu loh, karena dari takut itu tuh kita kayak udah Mengganggu mental gitu ya Kak? kayak mengganggu gitu loh, mengganggu juga gitu karena ketakutan itu. Setelah dicoba alhamdulillah bisa. Sebenarnya tidak menyangka juga, tapi alhamdulillah karena diberikan kesempatan itu kita harus bisa untuk ini kan untuk bagaimana kita bisa mengemban tanggung jawab gitu ya Kak? mengemban tanggung jawab itu dengan baik gitu. Wow. Dan itu pastinya sangat berat sih sebagai Iya. duta pemuda, Iya. dimana kita sebagai sorotan atau orang yang terlihat gitu kan, Jadi icon gitu. jadi icon, Luar biasa. jadi figur gitu. Kalau dari Kak Ferdi nih, Oke. gimana tuh, Kak? Kalau dari saya, boleh nggak saya cerita dari pengalaman Boleh banget Kak. waktu umur sekitar mungkin 13 tahun. Boleh banget. Ya, waktu sekolah MTS di Layap itu, Iya. saya orangnya salah satunya memang pemalas juga. Tetapi sebab itu saya sempat jadi korban bully, yaitu. Dan itu selama menjalani 3 tahun, itu saya menjadi korban bully. Tetapi setelah saya lulus, saya bertekad untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Dan itu harus saya rubah, harus saya mampu. Karena apa? Yang tahu kualitas kita itu adalah diri kita, Iya. bukan orang lain. Nah, jadi setelah saya lulus, baru saya lanjutkan ke jenjang mandua Balangan. Saya rubah diri saya ikut aktivitas apa segala macam kegiatan. Nah, dari sana saya mendapat ilmu, dan sehingga saya dapat menjadi orang yang lebih berani untuk tampil di depan atau segala macam, terutama di kegiatan pramuka itu salah satunya dulu. Sebelum saya terjun di Duta Pemuda, saya juga pernah melatih-latih apa di kegiatan instansi itu. Sampai saat ini
dapat event yaitu seleksi duta pemuda, saya ikut dan alhamdulillah saya nggak nyangka sih dapat lulus jadi duta pemuda. Wow, luar biasa. Berarti awalnya males ya kak? Iya, awalnya tadi males. kamera sendiri, awalnya apa tadi pendiam gitu. Sehingga sempat jadi korban bully gitu. Dan juga pernah saya waktu MTS itu jujur ya, Iya. pas kelas 12 setiap hari Sabtu itu sampai lulus Iya. nggak pernah turun. Wow. Itu sih hal buruk yang pernah saya alami. Tetapi walaupun mungkin di setiap setiap orang punya Ya, masa lalunya masing-masing, masalahnya masing-masing. negatif atau apapun itu, yang tentunya itu bukan menjadi penghalang juga untuk kita Iya. menjadi lebih baik lagi. Nah mungkin melihat daripada yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, kira-kira hal apa tuh kak yang membuat kakak-kakak sendiri itu bisa berubah gitu? Yang mungkin awalnya menjadi pemalas jadi begini, yang awalnya mungkin kayak pendiam gitu bisa begini. Mungkin bisa diceritakan kayak mungkin dari kak bukan berbagi bagaimana cara sehingga bisa berubah gitu Pak. Caranya adalah kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Jangan mau berdiam diri dengan segala yang membuat kita jadi terkutuk ya. Iya. Ketika kita selalu berada di zona nyaman tersebut, pastinya kita tidak mau bertumbuh, Iya. tidak mau melihat dunia luar gitu, hanya dengan satu kacamata. Karena kita harus punya kacamata lain gitu, membuka lebar bahwasanya dengan kita berani berubah, pastinya kita akan mendapatkan perubahan yang besar juga gitu, untuk menuju ke hal positif, tentunya ke kebaikan juga. Wow, keren, luar biasa. Berarti salah satunya ialah harus keluar ya dari zona nyaman. Keluar dari- Karena kita keluar dari zona nyaman sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik sesuai dengan versi terbaiknya kita. Wah, apalagi sekarang ini kalau kita lihat teman-teman, era sekarang ini adalah era digitalisasi yang mana hampir semuanya itu berkembang sangat cepat. Jadi kalau misalkan kita terlalu diam dan tidak ingin keluar dari zona nyaman, maka sewaktu-waktu kita bisa saja tertinggal jauh gitu. Dan kami tadi sini salah satu yang bisa merubah dia itu ya keluar dari zona nyaman, sehingga jangan sampai kita terdiam dan merasa bahwa ini akan damai segalanya ya. Wow. Beralih nih kita ke pertanyaan lagi nih, pasti dari perspektif laki ini biasanya agak berbeda gitu. Kira-kira kalau dari Kak Ferdi nih, Kalau dari saya Iya. ada sih pemicu sebuah kata sehingga saya berani untuk merubah diri. Katanya itu aku datang hanya orang biasa-biasa, tapi aku tidak rela menjadi orang biasa. Aku harus menjadi orang luar biasa. Itu sih sebuah kata yang saya dengar sehingga saya terpicu untuk merubah diri saya, yaitu yang disebutkan Kamita tadi, keluar dari zona nyaman. Karena apa? Yang tahu kualitas kita hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Karena untuk apa orang lain tahu tentang kita? Itu sih yang saya dapat sebuah kata-kata sehingga saya terpicu untuk merubah diri saya. Dan saya merubah diri saya itu mulai dari kelas 10 yang Diman 2 Banan. Wow, luar biasa. Berarti berawal dari kata-kata sehingga Iya. mengubah diri ya Kak? Dan juga salah satunya ada saya kan karena saya sebutkan tadi jadi korban bully itu, saya ingin nih membuktikan nih pada kawan-kawan yang seangkatan saya di waktu jenjang SLTP bahwa saya ini bukan orang seperti itu, dan saya juga bisa menjadi orang yang luar biasa tanpa mereka ketahui. Wow, keren. Nah, berarti teman-teman semua nih, ini sangat menarik sekali. Artinya apa? Artinya kita walaupun orang banyak mencemooh kita, apalagi tadi sampai membuli ya Kak, Ya, sampai betul. menyebut ini itu segala macam, tapi biarkan mereka berbicara, tetapi kita terus tingkatkan dan tingkatkan. Nah, buktinya sekarang Kak Ferdi bisa berada di sini dan menunjukkan itu, luar biasa. Keren sekali Kak. Oke Kak, saya ingin coba lagi mungkin beralih ke yang lain nih Kak. Melihat daripada era sekarang nih Kak, yang mana kita semua di sini adalah kalangan pemuda kan, karena pemuda itu kalau di Indonesia itu orang yang berumur sekitar 16-30 tahun, jadi mungkin kita termasuk di dalamnya gitu. Kira-kira nih Kak, sebagai pemuda apa yang harus
bisa mereka bukannya bisa ya, apa yang harus mereka lakukan gitu untuk dapat berkontribusi dalam daerahnya ataupun Indonesia secara umumnya Kak. Jadi apa yang bisa harusnya atau harus mereka berikan gitu dari perspektif dari kakak sendiri. Mungkin dari Kak Ferdi sekarang kita. Saya berbicara dalam lingkup sebuah desa dulu ya. Siap. Kada perlu ke daerah dulu. Iya. Karena saya melihat terutama di desa saya sih, saya melihat pemuda itu jarang aktif di kegiatan sosial, apalagi kegiatan di masjid-masjid. Itu sangat kurang, sangat minim. Karena mungkin pengaruh dari budaya-budaya luar apa lo kada tahu juga. Jadi menurut saya yang lebih diutamakan itu di desa yang tempat tinggal kita itu harus dibangun dan dirubah. Karena apa? Desa itu pemuda di desa itu adalah kunci dari majunya sebuah desa. Kalau kita hanya mengandalkan orang tua, karena apa sih gunanya para pemuda, para anak-anak? Itu sih pertanyaan saya. Tapi kita walaupun berbicara tidak dapat juga, harus ada pemicu. Karena apa? Kalau tidak ada pemicu, para pemuda kadang mungkin sadar. Itu sih Kak. Wow, keren sekali. Berarti berkontribusilah di desa masing-masing ya Kak. Harus di desa dulu Kak. Memang benar teman-teman, karena kalau kita ini mau ke sana ke sini, tapi di desa sendiri sekarang jatuh gitu. Wah, ini Ele-elean kan di desa. ini bagus untuk introspeksi nih, agar kita bisa untuk jangan terlalu memprioritaskan di luar ya. Oke, jadi berubahlah dari tempat sendiri, dari sisi dulu. Oke. Nah, sekarang kita ingin mendengar dari perspektif perempuan nih. Pasti ada hal yang mungkin berbeda gitu. Nah, mungkin kami tak bisa nih Kak. Apa kira-kira yang harus kontribusikan pemuda? Kalau misalnya untuk pemuda itu kan sebelum mereka menjejaki masa pemuda, ada masa-masa kanak-kanak di mana di sana perlunya figur atau contoh dalam mendidik ya. Dalam mendidik bagaimana supaya mereka bisa berkarakter. Tapi saya lebih menekankan ini di pendidikan sih. Dimana untuk mereka bisa mengenal diri mereka sendiri, misalnya dari ikut event-event tertentu gitu, menggali bakat mereka gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak tahu dengan diri mereka, bagaimana mereka ingin bertumbuh, bagaimana mereka ingin tahu gitu apa yang menjadi keinginan mereka, kesukaan mereka. Dan dari hal itu kan kita harus dari pendidikan dulu ya gitu. Bagaimana seperti di desa-desa terpencil, apakah mereka memiliki pendidikan yang memadai, seperti jaringan atau koneksi yang susah gitu. Jadi itu sih lebih ke. Wow, luar biasa. Berarti harus ada ya Kak yang menjadi semacam yang membimbing, khususnya di tempatnya sendiri. Oke, berarti teman-teman semua kita juga harus memperhatikan nih perkembangan daripada lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin kalau misalkan itu belum bisa mereka dapatkan, bisa mencari di tempat lain ya Kak. Misalkan apa yang bisa dijadikan alternatif nih. Wow, luar biasa, luar biasa. Menarik sekali kita sebenarnya membahas hal-hal pemuda seperti ini gitu. Apalagi sekarang ini, luar biasa. Apalagi kalau kita lihat kan era bonus demografi yang katanya pemuda itu kan lebih banyak lagi produksinya daripada kalangan tua dan kalangan anak. Dan tentunya itu akan menjadi akan menjadi semacam pengubah gitu. Karena banyak angka-angka produksi nanti yang akan banyak berkontribusi. Nah, menurut kakak sendiri nih, dari berbagai macam pengalaman yang sudah dijalani, apalagi sekarang menjadi seorang duta pemuda, kira-kira kalau dari segi kegiatan nih Kak, dari segi kegiatan itu banyak kegiatan misalkan kayak lomba ini itu segala macam pelatihan apa, kira-kira menurut kakak nih kegiatan apa nih Kak yang paling bagus untuk mengasah para pemuda nih Kak? Mungkin dari sekian banyak kegiatan itu yang menurut kakak ini yang paling bagus nih. Nah, kira-kira apa tuh Kak? Mungkin dari kami tanya, kegiatan apa yang bagus untuk mengasah pemuda kita nih? Banyak ya kalau ngomongin kegiatan sebenarnya. Bisa dengan mengikuti kursus-kursus atau pramuka mungkin ya. Berarti kursus menjadi dominan menurut kakak? Kursus bisa, karena kursus itu kayak, tapi itu mengasah ya. Mengasah bagaimana kita gitu lah. Dan ikut lomba-lomba atau suatu kalangan-kalangan kayak organisasi, tapi organisasinya positif juga ya yang diikutin gitu, supaya kita tuh bisa memberikan dampak positif juga. Karena kalau misalnya di lingkungan
negatif pastinya nggak bagus Pasti juga bisa, ya. berkembang. Kalau kursus nih kak, saya ingin lebih spesifik gitu. Kira-kira kalau dari sekian banyak kursus tuh untuk pemuda itu yang bagus apa kak kira-kira? Misalkan apa tuh kak? Dari sekian banyak Kursus kayak pelajaran aja sih sebenarnya. mendalami pembelajaran gitu. Mendalami pelajaran, misalnya kayak kursus bahasa ya, Hmm. kan banyak yang nggak bisa kayak bahasa Inggris, Wah bener tuh kak. bahasa Arab, Iya. ya. Bahasa Indonesia aja kita masih kayak belepotan gitu kan Iya. buat ngomong gitu. Jadi kayak bahasa itu penting juga sih gitu, karena kan biasanya mereka tuh terhalang karena ekonomi ya, Iya. pengen kursus gitu. Padahal kan kayak bahasa-bahasa itu juga penting banget gitu, apalagi kan sekarang udah zamannya kita harus bisa paling nggak 3 bahasa atau 2 Iya. bahasa gitu kan, supaya membantu kita untuk berkomunikasi gitu. Wow luar biasa. Nah jadi teman-teman semua, ini kita memberikan semacam apa namanya tadi ya, contoh kegiatan yang bisa dilakukan oleh kalangan pemuda, yaitu mengenai bahasa. Nah karena memang ya kak, bahasa itu sangat penting, apalagi dari 3 bahasa, bahasa Inggris, katanya bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja kita masih belepotan gitu. Bahasa Belum Mandarin lagi ya, kan. belum lagi bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu. Apalagi kalau sekarang ini kalau kita lihat era di globalisasi, bahasa Inggris itu sangat penting gitu. Nah jadi memang untuk kalangan pemuda sangat harus bisa gitu. Dan kalau bisa itu jadi kegiatan untuk peningkatan bahasa mereka lebih baik lagi. Betul. Nah, kita akan beralih nih kepada Kak Ferdi lagi nih. Kira-kira kak, kegiatan apa nih kak menurut kakak yang bagus atau misalkan ini untuk pemuda? Kira-kira. Kalau yang menurut saya sih kegiatan yang bagus untuk para pemuda itu keterampilan. Karena keterampilan itu mengasah otak mereka, mental mereka, jati diri mereka. Karena dari keterampilan mereka tahu siapa sih diri mereka. Iya. Yang pernah saya alami untuk melatih adik-adik saya keterampilan, terutama di salah satu kegiatan KBB, itu lomba ketangkasan baris berbaris. Nah, saya alhamdulillah beberapa event saya ikutkan para adik-adik saya, dan alhamdulillah mereka dapat juara, walaupun itu kada setinggi-tingginya dulu itu juaranya, tetapi dari itu mereka mentalnya jadi, keterampilannya jadi, tuh mereka bisa tahu jati diri mereka sekarang. Dan alhamdulillah sih dari adik-adik yang pernah saya bina, mereka sudah bisa arah yang mereka tuju itu kemana. Kada mesti mereka yaitu buta, kada tahu arahnya kemana. Dan mereka banyak memiliki keterampilan. Dan juga ada sih ya beberapa adik saya itu pernah dan saat ini jadi band, dan itu ada juga yang salah satunya jadi duta juga, dan juga ada juga jadi paski. Ya itu karena keterampilan sangat penting bagi para pemuda. Itu sih menurut saya Kak. Wow, keren. Nah, jadi teman-teman, Kak Ferdi ini memberikan semacam contoh kegiatan ya Kak, yaitu Iya. keterampilan. Tadi banyak sekali diberikan beberapa contoh seperti LKBB Ya, terutama di kesenian juga termasuk. kesenian. Iya. Wow, itu luar biasa sekali. Apalagi untuk mengembangkan kesenian Iya. daerah sendiri ya Kak. Apalagi kalau kita ajarkan si keterampilan itu kepada anak-anak SD. Iya. Karena itu kunci utama sih sebetulnya anak-anak SD. Karena apa? Mereka yang akan berkelanjutan meneruskan sebuah kesenian atau sebuah keterampilan kan. Wow, keren. Nah, berarti poinnya itu ialah apa namanya? Ikut bisa dengan mengikuti kegiatan keterampilan seperti kesenian atau seperti PBB kedisiplinan ya Kak. Betul. Yang mana itu juga akan mengubah mental mereka sendiri menjadi lebih baik. Tapi sih ada juga sih keterampilan yang menurut saya kurang bagus sih. Mungkin cara mereka yang tidak tepat menggunakannya, terutama di keterampilan salah satunya yaitu di kegiatan pembalap ada loh. Nah, iya. Terutama di daerah kita, pemuda kita ini kadang-kadang balap-balapan itu di jalan raya umum. Oh iya. Iya. Seharusnya itu kita harus ada sih Tempat. iya tempat untuk para mereka mengasah keterampilan mereka. Sebetulnya keterampilan itu bagus, cuman mereka menggunakannya tidak tepat. Yaitu Memang benar sekali gitu. Kalau kita lihat sekarang mungkin di mana-mana mungkin seperti itu. Iya. Banyak orang yang mungkin punya skill balap gitu, tapi Iya, betul. menggunakannya ya kan keterampilannya itu di tempat umum. Iya, kan itu bahaya. Itu akan menyebabkan orang lain terluka. Iya. Apalagi kan yang fatal sampai terjadi kematian. Iya. Itu bahaya. Bahaya dirinya sama bahaya dari orang-orang. Iya betul.
Oke teman-teman, mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih. Sebenarnya saya masih ingin lama sekali berbicara dengan mereka karena masih banyak sebenarnya hal-hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Tetapi karena waktu yang minim juga, mungkin kita bisa lanjut nanti Kak. Semoga Kakak nanti bisa ikut lagi dalam kegiatan kita. Nah mungkin sebelum menutup nih Kak, ada mungkin harapan yang ingin kakak-kakak sampaikan kepada para pemuda. Nah kira-kira kalau dari Kak Mita sendiri, harapan untuk pemuda itu apa Kak? Harapan kakak untuk pemuda apa? Khususnya untuk pemuda Balangan mungkin. Jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Wow, Masya Allah. Belajar itu kan kayak mengenal usia ya, mau kita tua, mau kita masih muda, pokoknya tetap terus belajar, tetap menggali potensi diri kalian masing-masing, apapun yang menjadi keinginan kalian, sesuatu yang ingin kalian capai atau wujudkan. Tentunya kalian perlu belajar untuk mengasah diri kalian juga. Dari belajar, gak apa-apa pokoknya salah beberapa kali, gagal atau gimana pun gitu. Yang pasti kita tetap harus melangkah maju, tetap harus berani keluar dari zona nyaman, serta membuat diri kita jadi berkembang terus lah. wow. Jadi poinnya adalah jangan berhenti belajar ya Kak. Nah kalau Ferdi apa nih harapan untuk pemuda nih Kak? Kalau yang harapan saya sih, pemuda itu kalau ya berprestasi itu dibarengi dengan akhlak. Wow. Karena apa? Itu sangat penting akhlak. Karena terutama kan saya pernah sih mendengar sebuah hadis, cuman saya kurang ingat kata-katanya. Intinya akhlak itu lebih utama daripada yang lain. Wow. Tuh. Dan juga kalaunya berkarya itu juga bagus dan juga dibarengi dengan akhlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Najwa Shihab, pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata menjawab semesta. Itu sebuah kata. Keren. Nah jadi luar biasa nih. Berarti apa namanya? Jangan cuma kecerdasan gitu ya, Iya, betul. keterampilan aja gitu, tapi Iya. nggak ada akhlaknya gitu. Nah jadi teman-teman sangat penting untuk kita semua, khususnya kita sebagai pemuda, untuk meningkatkan segala sesuatu, tapi jangan lupakan akhlak kita. Iya. Karena itu yang sangat penting apa yang disampaikan oleh Kak Ferdi tadi. Oke Kak, terima kasih banyak atas kehadirannya dan semoga nanti bisa kembali lagi kita berkegiatan khususnya untuk sharing-sharing. Amin. Oke teman-teman semua, itu tadi ngobrol kita bareng dan insya Allah akan kita lanjutkan di Segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya. Oke. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.